Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Virgo. Ini tarikan energi tertanggal 7 hingga 14 bulan Mei 2024. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Virgo saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Virgo dengan pasangan asmaranya. Ini tuh bisa ya, entah kenapa nampaknya Mari dengan sengaja ini tuh pasangan asmaranya, ini dengan sengaja tuh Virgo agaknya seperti memberikan pukulan-pukulan telak melalui kata-kata dan sikap. Tapi ini pukulan telaknya bukan kayak kickboxing gitu ya, bukan kayak yang pertarungan MMA ya, bukan ya, tapi yang kayak nyolek-nyolek gitu, nyolek-nyolek melalui kata-kata gitu ya, bukan kekerasan secara fisik tapi bisa kekerasan secara mental ya, verbal yang memungkinkan terganggunya mental dan emosional gitu ya. Jadi mungkin di sini tuh Virgo gaya pengkritiknya dia ini tuh sering hadir ya, sering datang timbul gitu ya ketika berinteraksi sama si pasangannya ini. Mungkin juga bahkan beberapa dari Virgo, sepertinya tuh kayak sedang menggagas gitu ya, sedang menggagas agar hubungan dengan si pasangannya ini tuh udah deh diakhiri saja demi kebaikan kita berdua. Nah, gitu ya. Nah, jadi di situ tuh saran-sarannya Virgo di sini tuh lebih kayak saran untuk ayo kita monggo jalan sendiri-sendiri aja. Aku pikirin dirinya aku, kamu ya terserah di sana. Tapi intinya ya pikirkanlah yang terbaik untuk kamunya gitu ya. Jadi kayak yang aku nggak mau lagi berbagi energinya aku nggak mau lagi berbagi pikiran dan perasaannya aku gitu ya untuk dirimu gitu ya. Jadi seperti yang harus ada nih gap antara kita berdua gitu ya, harus ada nih batasan jarak antara kita berdua, yang dimana mungkin itu tuh untuk menyehatkan kita ya. Barangkali agaknya sakit kamu rasa, wahai pasanganku, ketika menerima keputusannya aku, ajakannya aku, proposalnya aku yang seperti ini ke kamu gitu. Tetapi yakin dan percayalah bahwa ini tuh sehat bagi kita. Sakit mungkin saat sekarang kamu rasa, tapi baik untuk kamu di masa mendatang. Nah, kayak gitu ya. Dan mungkin juga Virgo di situ tuh mantap banget untuk tidak bersama lagi, karena kok rasa-rasanya mungkin Virgo lagi butuh keleluasaan juga ya dalam hidup ya. Dan di sini tuh mungkin lagi punya titik fokus pada entah itu pekerjaan, entah itu mungkin membesarkan anak-anaknya sendiri gitu ya. Lagi fokus pada ada target-target gitu kalau Mari lihat. Jadi beberapa kok rasa-rasanya target-target ini bisa lambat untuk didapat karena terpecah gitu loh, terpecah konsentrasinya dia pada asmara dan percintaan dengan si pasangan ini gitu ya. Jadi di situ tuh
Virgo sudah tahu yang mana yang menjadi prioritas. Apakah cinta-cintaan ini yang menjadi prioritas, atau cari uang, ngebesarin anak-anak, misalnya ngembangin bisnis, selesai studi gitu ya. Dia udah tahu yang mana nih yang paling prioritas. Ternyata hubungan asmara dengan si pasangan ini justru ya bukan prioritas, tapi menjadi bukan prioritas baik untuk dituju, tapi bisa-bisa ketika dia menilai tentang hubungan asmaranya dengan si pasangan, justru ini loh alasan yang menjadi batu ganjalan gitu ya. Ini loh yang justru menjadi batu ganjalannya dia untuk bisa targetnya itu tuh terwujud nyata. Mimpinya dia itu tuh terwujud nyata. Justru hubungan dengan si pasangannya ini. Gitu ya. Nah, saya rasa ketika Virgo nunjukin ketidakinteresannya dia pada relationship ini lagi, menurut Mari itu tuh kayak disikapi dengan tenang sama si pasangan. Jadi dia itu tuh bisa tidak geger walaupun dia kaget gitu ya. Walaupun dia di situ tuh tidak senang gitu. Tapi saya rasa dia tidak reaktif, enggak yang pakai acara ngamuk-ngamuk, apaan sih kamu ini gitu ya. Kerjaannya kok nyakitin aku gitu, ngapain kamu minta pisah gitu. Saya rasa tidak ada respon emosional yang seperti itu gitu ya. Oh, kamu maunya kayak gitu ya, oh kamu senangnya seperti itu ya, oke. Ya paling dia kayak gitu ya, tidak ditampakkan rasa kecewanya, tidak tampak rasa marahnya. Dan mungkin memang seseorang ini tuh terutama makin kesininya ya, memang dia tidak terlalu mau emosional ya, lebih kayak banyak sabarnya, lebih kayak banyak tenangnya gitu ya model pasangannya Virgo ini. Jadi ya tidak reaktif, tapi menyempatkan diri untuk berpikir bagaimana caranya merespon dengan baik. Nah gitu ya, apa yang dilakukan oleh Virgo difikirkan bagaimana caranya merespon dengan benar, merespon dengan baik, sehingga tidak mencetuskan konflik-konflik baru gitu loh. Situ ya. Jadi kayak nggak mau juga dramatis gitu ya, nggak mau juga dramatis, nggak mau ya terjadilah ada perasaan-perasaan bersalah gitu ya. Jadi ya dia sikapi oke, baik gitu. Hanya saja ketika dia merespon oke lah, baik, kalau kamu sudah tidak lagi ingin berinteraksi seperti kita selama ini berinteraksi, oke lah, nggak apa-apa gitu ya. Jadi dia juga nanti akan menahan-nahan dirinya dia ya, karena di situ tuh nggak mudah untuk dia melepaskan hubungan dengan Virgo ini tuh nggak mudah. Soalnya ini tuh kalau Mari lihat ya ada cinta ya, soalnya seseorang ini tuh ada cinta, sudah terlanjur minimal sudah terlanjur bahagia bersama dengan Virgo di sini, sudah terlanjur senang gitu loh, sudah terlanjur kayak menganggap bahwa hubungan dengan Virgo ini tuh adalah hubungan yang menjanjikan masa depan yang lebih indah gitu ya. Nah, jadi di situ tuh sebenarnya dia tidak mudah untuk menerima atau menyambut gagasan dari Virgo di sini, tapi ya apa boleh buat gitu ya. Jadi kalau Mari rasa dia untuk beberapa saat akan memberikan jarak ya pada Virgo, seolah-olah kayak dia itu tuh sudah lapang hati, udah bener-bener lapang hati menerima keputusannya Virgo gitu. Padahal dia di sana tuh bisa kayak murung gitu ya. Dia bisa kayak yang bersedih gitu. Dia bisa ya menangis ya, orang murung lah ya, murung bersedih. Ya ujung-ujungnya ya menangis. Setidaknya agak sulit dia untuk bahagia
dalam hidupnya, mungkin juga bahkan ini tuh agak berpengaruh pada moodnya dia di pekerjaan, di bisnisnya dia, di studinya dia gitu ya. Ada terdampak pada hal-hal itu. Walaupun mungkin tidak akan terlihat terang benderang di matanya Virgo karena dia pasti akan menutup-nutupin nih. Nah, di situ ya. Jadi ini tuh nanti akan lebih sering dikejar dia sama perasaan rindu ke Virgo gitu ya. Agak-agak ada rasa cemas, agak-agak ada rasa gelisah gitu ya. Dan diam-diam ya di balik pintu kamar dia bisa agaknya cemas dengan apa aku bisa ketemu lagi ya sama orang kayak Virgo ini. Bagaimana kemudian ya asmara percintaanku ke depan. Gitu ya, apa masih ada bagian pengalaman yang indah untuk aku perihal tentang hubungan asmara. Nah gitu, ini aja aku udah jatuh cinta sama seseorang, tapi kok cintaku ini tuh rasanya bertepuk sebelah tangan ya. Aku gagal mempertahankan hubungannya aku dengan Virgo gitu ya. Apa aku layak mendapatkan seseorang lagi di depan sana. Kadang-kadang mau datang di situ tuh pikiran-pikiran negatif yang demikian gitu ya. Perasaan-perasaan yang melankolis demikian gitu ya. Tetapi di sini tuh kalau mari lihat dia juga kayak yang tahu ya bahwa sikap seperti ini tuh tidak boleh untuk dipelihara lama-lama gitu. Ya kayak gimana pun dia harus up lagi, dia harus hidup lagi, dia harus berjalan lagi gitu ya. Dia harus menyala lagi dalam hidupnya dia gitu. Di sana. Hanya saja seseorang ini tuh sering ini nanti stalking Virgo ya. Sering gitu. Walaupun dia tidak hai Virgo. Walaupun dia nggak kayak gitu. Tapi seseorang ini tuh bisa stalking, lihat-lihat, ngintip-ngintip gitu ya. Untuk beberapa demi mencari informasi dengan Virgo, mau ini tuh pakai acara agaknya jantan gitu. Jantan dalam artian tidak sembunyi-sembunyi, tetapi misal warawiri depan rumahnya Virgo, misal gitu ya. Atau kayak caper-caper narik perhatiannya Virgo kayak ketika dia mengupload sesuatu di sosial media, berharap kalau uploadannya dia itu tuh minimal kalau lah tidak di love-lovein sama Virgo, di like-likein sama Virgo, minimal dilihat sama Virgo. Nah, kayak gitu modelnya ya. Jadi seperti yang aku mungkin tidak memperlakukan kamu seperti seorang kekasih, tapi aku akan hadir gitu ya. Curi-curi waktu, curi-curi kesempatan untuk hadir di hadapannya kamu. Gitu. Ya. Untuk hadir di sana. Jadi mungkin dengan kehadirannya dia seperti itu apa juga ya, ada juga muatan kayak Mbok ya kamu pertimbangkan lagi Virgo untuk bersama dengan aku gitu ya. Walaupun dia tidak mengartikulasikan dengan jelas gitu ya, tapi ada makna di balik sikapnya dia ya seperti itu. Mbok ya kamu tuh ya pertimbangkan lagi lah gitu ya. Kalau untuk ngejar-ngejar gitu, ngejar-ngejar yang ayolah Virgo, janganlah berpisah sama aku, ayolah pertimbangkanlah kembali hubungan dengan aku gitu ya. Agaknya agresif, agaknya belak-belakan, konfrontatif, saya rasa dia kayak mungkin tidak gitu ya. Karena ada marwah nih yang harus mau dijaga. Lagian dia mungkin kayak ngerasa terlalu kekanak-kanakan apabila dia melakukan hal yang seperti itu. Jadi kayak yang tindakan dia itu tuh ya, tindakannya dia itu tuh mungkin kayak yang menyaru gitu ya. Tindakan dia menyaru gitu, saru gitu ya. Tindakan dia kayak agak-agak
agak-agak intens gitu ya, agak-agak intens berusaha menarik perhatiannya Virgo, tapi lagi-lagi tidaklah sebegitu belak-belakannya untuk memancing Virgo memberikan memberikan atensi pada dia. Tapi mungkin untuk saat ini tuh 7 hingga 14 ini tuh Virgo kalaupun notice apa yang sedang dia lakukan ya, mungkin Virgo bahkan bisa kayak tahu bahwa seseorang ini tuh kayak lagi coba untuk ngambil hati. Namun mari rasa Virgo akan lebih memilih diam. Gitu ya. Lebih akan memilih diam, lebih akan kayak oh dia berusaha narik perhatiannya aku, nggak usah dikasih tahu kalau dia berhasil menarik perhatianku, nggak usah gitu ya. Jadi di situ tuh kayak Virgo tuh ngerasa cukup tahu apa yang sedang dilakukan oleh pasangan tanpa harus repot merespon dengan entah cara apapun itu gitu ya, untuk ngasih tahu aku notice loh kamu begini ya, kamu begitu ke aku ya. Nggak perlu harus diomongin kata Virgo, cukup hanya dia saja tuh yang kayaknya tahu gitu. Dia sekedar dapat tahu aja gitu, bukannya dapat tahu lantas itu tuh dibikin alasan untuk bersuara, untuk ngomong, untuk berbincang-bincang, bahkan untuk terjadinya pertemuan gitu ya. Nah, jadi diam aja di sini energinya Virgo menyikapi si pasangan. Hanya saja mungkin yang kayak apabila ada juga di situ komunikasinya, namun tidak tertutup kemungkinan komunikasi Virgo ini tuh lebih kayak sering ya bilang, mengingatkan si pasangan bahwa monggo kamu sana. Gitu ya, monggo kamu sana, jalani hidupmu. Aku di sini tuh lagi sibuk nih ngejalanin hidupnya aku gitu ya. Bisa tetap itu karena ini kan dua orang dewasa ini, mari lihat ya. Jadi di sini tuh bukan hanya sebatas kayak gaya hubungan kanak-kanak, kaum remaja, kaum muda gitu ya. Ada juga di situ tuh kayak spirit orang dewasanya. Jadi namanya spirit orang dewasa ya. Kalau untuk nyakit-nyakitin gitu ya, atau kayak yang membiarkan ego diri untuk menunggangi sehingga bikin luka, bikin tambah kecewa, bikin orang ngerasa ndak enak gitu ya. Itu tuh kayaknya ndak mau dilakukan di sini. Gitu ya, baik Virgo ataupun pasangan Virgo tuh nggak mau ngelakuin hal itu gitu. Jadi ya ngobrol-ngobrol ya, bisa aja nih masih tetap ngobrol-ngobrol, masih tetap mungkin ada ketawa-ketawanya, tetapi sembari mengingatkan bahwa kita nggak ada apa-apa ya, kita hanya teman aja. Kita hanya teman, kita hanya sahabat saja ya untuk saat ini. Nah kira-kira begitu. Oke baik, dalam pembacaan hadir energi dari Aries di situ, kemudian ada energi dari Libra, berikut ada energi dari Gemini, energi dari Cancer hadir, kemudian Taurus ada di situ, Pisces hadir, Leo hadir, dan ditutup oleh energi dari Pisces ya. Oke baik, semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.